Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Selamat sore para pemirsa. Kali ini di dalam kajian Ramadan yang diadakan oleh Asasana UN Sunan Kalijaga, kita akan berbicara tentang spiritualitas Islam. Mungkin pertama kali yang perlu kita bicarakan tentang spiritualisme adalah, adakah spiritualitas atau spiritualisme atau aspek spiritual di dalam Islam? Ini tentu merupakan pertanyaan yang penting untuk membicarakan tentang spiritualitas di dalam Islam. Spiritual merupakan sebuah aspek yang lazim dan jamak ditemui di dalam tradisi-tradisi agama secara umum. Tentu saja ini kemudian bisa ditemukan di dalam Islam. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi diterima dalam keadaan ketika Nabi sedang melakukan tahanus atau sedang melakukan menyepi. Tujuan utama dari tahanus adalah untuk meningkatkan kesadaran diri atas relasi manusia pada Tuhan. Ini yang disebut dengan spiritual Islam atau spiritualitas Islam. Dan ini merupakan aspek internal dari Islam itu sendiri. Sehingga pada akhirnya perkembangan keislaman tidak bisa terlepaskan dari spiritualitas Islam itu sendiri. Spiritualitas Islam kemudian mengalami pematangan dengan munculnya normalisasi keilmuan yang kemudian disebut dengan ilmu kesufian. Para pemirsa sekalian, jadi ilmu kesufian merupakan bentuk paling matang dari pengalaman spiritual yang ada di dalam Islam. Meskipun demikian, tidak dinafikan bahwa ada semangat-semangat spiritual, ada pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami oleh Muslim di luar apa yang dibakukan dan dikonsepkan oleh ilmu kesufian. Hal itu dikarenakan oleh satu kenyataan bahwa spiritual merupakan atau spiritualitas merupakan pengalaman personal bagi manusia yang memilih untuk terhubung dengan realitas ketuhanan. Sikap dan keputusan untuk memilih terhubung dengan realitas ketuhanan ini pada akhirnya menciptakan pengalaman spiritual itu sendiri, sehingga pada akhirnya masing-masing manusia yang terhubung dengan realitas ketuhanan pada akhirnya mempunyai pengalaman spiritual. Begitu juga Muslim dalam pengalaman-pengalaman keagamannya juga mengalami spiritualitas keagamaan. Tiap-tiap Muslim mengalami dan mendapati sebuah kondisi di mana Tuhan hadir di dalam pengalaman hidupnya, di dalam kehidupannya. Oleh itu maka fungsi utama atau tantangan utama di dalam usaha untuk menemukan spiritualitas adalah menajamkan satu kesadaran bahwa seorang Muslim adalah orang yang memilih beriman kepada Tuhan, yang mempunyai fungsi sosial dan fungsi universal pada saat yang sama. Yang mempunyai fungsi horizontal dan fungsi vertikal. Nah, tantangan-tantangan spiritual yang kemudian dinisbatkan dan dihubungkan dengan Islam itu kemudian menjadi semakin kuat dengan adanya isu-isu politik, isu-isu sosial yang kemudian secara peyoratif dihubungkan atau diletakkan dengan Islam. Para pemirsa yang berbahagia,
kejadian 11 September beberapa tahun yang lalu merupakan satu peristiwa besar yang dihubungkan dengan Islam, yang membawa Islam dan dihadirkan sebagai sebuah agama yang ekstrim, agama yang radikal, agama yang menakutkan. Hal ini karena kemudian Islam dihadirkan melalui aktivitas-aktivitas yang radikal dan justru merusak peradaban manusia. Nah, tantangan ini merupakan satu kondisi di mana spiritualitas Islam dituntut untuk mampu menghadirkan fungsinya, terutama dalam konteks-konteks sosial, konteks politik, dan konteks keagamaan. Dan ini juga yang dilakukan oleh Muslim yang mempunyai kedalaman spiritual yang umumnya didapati atau diwujudkan oleh kaum sufi. Mereka secara masif di mana-mana menunjukkan bahwa Islam adalah Islam yang ramah dengan manusia, ramah dengan peradaban. Dan ini juga yang pada akhirnya menciptakan simpati dari manusia atau masyarakat secara umum. Sehingga pada akhirnya spiritualitas Islam memberikan satu pandangan, satu penegasan bahwa agama Islam bukanlah agama yang radikal, bukan agama yang keras, yang menciptakan trauma dan kengerian bagi manusia. Sebaliknya, melalui spiritualitas Islam, Islam adalah agama yang sangat relevan dengan manusia, karena dengan spiritualitas Islam, Islam mampu muncul dan tumbuh berkembang di dalam konteks sosial manapun. Hal ini kemudian ditunjukkan oleh satu kenyataan bahwa sejak kejadian 11 September itu, Islam mulai dikenal terutama justru dari spiritualitasnya, bukan dari normalitasnya dan bukan dari aspek-aspek normatif lainnya. Ini memberikan satu kondisi untuk menghadirkan Islam dari aspek spiritual yang diharapkan bisa membawa manfaat bagi manusia dan peradaban. Demikian kajian Ramadan kita sore kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.